Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia guru-guru hebat semuanya. Saya Yeni Astri SPD CGP Angkatan 9 dari Tanjung Balai, dibimbing oleh fasilitator yaitu Pak Eko Lesmono SPD MPD dan pengajar praktik yaitu Pak Rahmat Puji Sitorus SPD. Tujuan pembelajaran khusus kali ini, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengamalan atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Definisi coaching: hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Prinsip-prinsip coaching: pertama, kemitraan ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati, idealnya tujuan datang dari coachee. Kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee, dan percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Juga percakapan menghasilkan rencana tindakan. Adapun kompetensi coaching, yang pertama kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee, badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching, bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Kedua, mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulus pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, di mana tujuan coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Kedua, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri. Ketiga, rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. 1. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Yang ketiga, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, muncul rasa khawatir karena takut tidak mampu memahami dan mengimplementasikan materi di modul ini. Setelah belajar di modul ini, saya tertarik dan penasaran jika praktik dilaksanakan hasilnya bagaimana. Selanjutnya merasa senang karena dapat mempraktikkan coaching bersama rekan CGP lainnya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang terakhir, yakin dapat mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar.
Yang sudah baik dalam pembelajaran ini ialah mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Dan yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam mempelajari modul ini, menurut saya, kompetensi saya mulai berkembang. Hal ini dilihat dari mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dengan rasa baik sebagai coach, coachee, dan supervisor. Saat praktik coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari perasaan emosi sehingga muncul kematangan berpikir untuk mendengar aktif dengan hadir penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Memunculkan pertanyaan yang menghubungkan dengan konsep materi dan menggalinya lebih lanjut. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang meningkat. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam kegiatan coaching artinya setara. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi kolaborasi antar supervisor dengan guru. Tantangan implementasi coaching di sekolah, seringkali supervisi akademik yang dilaksanakan bersifat satu arah. Kemudian supervisi akademik untuk menilai para pendidik biasanya dilaksanakan hanya satu kali di akhir tahun. Alternatif solusi untuk tantangan yang ada dalam proses coaching hendaknya coach lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Coaching hanya memberikan stimulus kepada coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coachee menemukan solusi permasalahannya. Pengalaman masa lalu, sebagai seorang guru saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Namun, kegiatan ini hanya sebatas melakukan observasi dan pasca observasi, sehingga tidak ada umpan balik saat supervisi akademik yang dilaksanakan. Lebih detailnya, di sini hanya tentang nilai atau angka saja yang diterima oleh guru. Penerapan di masa mendatang, supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat terjadi kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi pendidik. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari model lain yang telah dipelajari. Keterkaitan peran coach dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memperhatikan perbedaan individual siswa dalam belajar. Dalam hal ini, seorang coach dapat membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan peran coach dengan pembelajaran sosial dan emosi. Pembelajaran sosial dan emosi adalah bagian penting dari pengembangan murid secara holistik. Coach di sekolah dapat membantu murid dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.